Terus, 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 terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qul qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah para jamaah Masjid Babus Salam yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita sehat walafiat. Dari bangun tidur di pagi ini merupakan nikmat yang amat besar, dan kita tidak tahu kata Allah madza taksibu dan apa yang besok akan kita lakukan. Ya Allah takdirkan pada pagi hari ini kita bersilaturahmi dalam rangka kajian dan kita niat iktikaf di masjid ini. Semoga iktikaf kita, setiap hembusan napas kita di masjid ini dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai waktu syuruk untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Alhamdulillah yang sama-sama kami hormati Bapak DKM, para segenap pengurus yayasan atau pengurus masjid dan juga para jamaah ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bacakan suratul Fatihah yang pertama untuk para anbiya, khulafaur rasyidin, sahabat tabi'in, amilin, mufassirin, mujahidin, para pengarang kitab dan juga para pahlawan, orang tua guru kita yang telah meninggal dunia. Semoga dengan kiriman Fatihah ini kita mendapatkan keberkahannya juga. Allah ampuni segala dosa-dosanya dan juga amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat yang kedua, kita bacakan suratul Fatihah untuk pribadi kita. Kita niatkan langkah kaki kita ke masjid ini, Allah gugurkan segala dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, hajat dunia akhirat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Dan juga orang tua kita, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan rezekinya, jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucu turunan sanak saudara kita jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan niat yang terakhir untuk guru atau orang tua kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah tambah-tambah rahmat, diampuni segala dosa-dosanya, kuburannya dijadikan daripada taman-taman surga. Dan semoga Allah mudahkan kita istiqomah dalam agama, mudahkan dalam syariat agama Islam. Allah berikan kita taufik untuk selalu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwaji wa zurriyyati wa ahli baitil kiram alaihi wassalatu wassalam. Khulafaur rasyidin salatina jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahyan. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah para jamaah yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di bulan Maulid ini kita
sudah memasuki, karena kemarin kalender Hijriah itu ada yang hari Sabtu, ataupun sebagian yang dahulu sudah lebaran duluan itu sudah ada yang hari Jumat. Maka nanti 12 Rabiul Awalnya jatuh di hari Kamis. Yang pertama yang kami tekankan adalah bagaimana di bulan Maulid ini kita menanamkan rasa cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama dahulu, para sahabat dengan syair-syairnya sampai mengarang burdah, barzanji, syaraful anam, dan macam-macam. Itu pembacaan tentang sejarah Rasulullah dan pujian kepada Rasulullah. Itu yang pertama. Kalau kita tidak tanamkan cinta di hati kita akan Allah dan Rasulnya, bagaimana kita akan kenal Nabi kita? Cara mengenalnya dari mana? Yang pertama majelis taklim, dari pelajaran sejarah dan perilaku Rasulullah, kalau bukan guru kita yang mengenali Nabi Muhammad. Maka ulama dahulu yang pribadi saya amalkan, yaitu Dalail Khairat, mungkin sebagian bapak-bapak jamaah udah ada yang tahu tentang karangan Syekh Abu Hasan Az-Zazuli ya. Syekh Imam Az-Zazuli ini yang kuburannya di Mesir. Ini ada beberapa sholawat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, yang memang di sini doa-doanya mustajab, bisa rindu dengan Rasulullah, ditakdirkan bisa mimpi beliau sebelum kita wafat dan mendapatkan syafaat. Ini ajaran para ulama dahulu, dan bahkan para kiai-kiai banyak yang mendawamkan akan dalail. Nah, maka kemudian ada syarahnya ini Pak, Matoliul Masarrat. Itu ada beberapa mukadimah. Jadi orang yang rindu dengan Rasulullah itu rata-rata ulama ada yang membaca burdah, ada yang membaca barzanji, syaraful anam setiap malam Jumat. Karena kita nggak pernah ketemu Nabi kita, ya, kita nggak pernah ketemu sahabat, kita nggak pernah ketemu tabi'ut tabi'in, tapi kenal dengan mereka dengan wasilah guru, sehingga timbul rasa cinta kita, yakin kita, dan bahkan kata Rasulullah, itulah orang yang paling beruntung. Tuba liman lam yaroni. Beruntung sekali orang yang nggak pernah melihatku, tapi dia bisa beriman kepadaku. Ya, kan kalau dalam logika nggak mungkin Pak, kita kenal dengan perempuan tapi perempuannya udah tidak ada. Maka ada satu hadis yang saya kutip dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, lil musolli, bagi orang yang bersalawat alayya kepada Nabi, kepadaku, nurun ala sirat, orang yang banyak salawat nanti akan ada cahaya ketika kita lewat jembatan. Nah, jadi orang yang rajin salawat ini nanti akan ada cahaya ketika nanti dia lewat jembatan. Di jembatan ketika nanti di sirat yang disebut siratul mustaqim. Mustaqim itu adalah agama Islam. Wa man kana ala sirati min ahlin nur lam yakun min ahlin nar. Kalau orang yang berjalan di atas jembatan itu udah punya cahaya dengan asbab dia sholawat di dunia, maka dia tidak akan menjadi ahli neraka. Di sebagian ahli fikih, bab-bab sholat sunnah, doa kita tidak akan diterima kalau di situ tidak ada sholawat Rasulullah. Itu ya Pak. Mungkin yang sholawat, orang yang baca sholawat akan dibalas oleh Rasul 10 kali lipat. Mungkin itu udah banyak yang tahu. Tapi yang saya temukan di sini bagusnya apa? Lil musolli alayya nurun ala sirat. Jadi perbanyak sholawat itu akan menambahkan cahaya kita nanti di jembatan. Kemudian yang kedua, kembali ke tema hukum maulid di berbagai acara. Udah begitu sekarang banyak sekte-sekte tetangga kita yang mengkafirkan, membid'ahkan. Maka di dalam syarah Fathul Mu'in ini, ketika Bapak yang pernah mondok, Fathul Mu'in ini karangan Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Maribari yang disyarahkan Said Bakar Satu Adimyati, ada 4 jilid. Kalau Bapak mempunyai jilid ketiga tentang bab nikah, karena bab pertama itu tentang ibadah, yang kedua tentang sholat jamaah, yang ketiga ini ada bab nikah, di sini ada bab walimah. Nah, nanti di walimah di sini beliau menerangkan tentang bagaimana hukum maulid. Yang pertama, apa isi maulid itu? Ada raja-raja dahulu yang merayakan maulid, megahnya luar biasa. Nanti diceritakan. Kemudian
dari mulai abad keberapa Maulid itu memang sudah dilaksanakan. Maka di sini beliau menerangkan yang pertama. Beliau menjelaskan ada beberapa walimah yang wajib didatangi oleh para orang-orang mukmin apabila kita diundang. Bagaimana kalau tidak diundang? Hukum kondangan, makan ya, apa bahasanya numpang makan, yang penting kita pakai baju batik. Nah, apakah itu subhat ya, apakah haram? Itu sehingga ulama membuat hukum bab tersebut. Jadi yang pertama di sini adalah fatwa Ibnu Hajar Al-Hafidz Imam As-Suyuti. Beliau menjelaskan tentang bab walimah, yaitu walimah maulid. Beliau ditanya, "Su'ila an amalil maulidin nabi fi syahri Rabiul Awal." Bagaimana hukum mengagungkan bulan maulid Nabi di bulan Rabiul Awal? Karena Rabiul Awal terkenal bulan kelahiran Rasulullah, 12 Rabiul Awal. Ma hukmuhu min haitsu syar'i, katanya. Bagaimana hukumnya dari tinjauan syariat agama Islam? Hal huwa mahmud atau madmum? Apakah itu dipuji atau tercela? Hal yusabu fa'iluhu amla? Apakah kita kalau mengagungkan itu dapat pahala, Pak? Atau mendapat dosa? Ini pertanyaan beliau ketika ditanya. Ada orang bertanya. Maka dijawab katanya, aslu ahlil amalil maulidi ijtima'un nas. Pondasinya apa Pak yang pertama? Orang kumpul. Nanti ada karangan Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kalau di situ campur baurnya perempuan, Pak, haram. Kita yang ada dosa. Karena enggak boleh ikhtilatul mar'ah birijal. Orang ngadain maulid campur seperti nonton orkes, kan nggak boleh dari tata caranya. Tapi di sini berkumpul yang manusia, orang berkumpul. Yang kedua, qira'atu ma yatayassara minal Qur'an. Di situ kita baca Al-Qur'an. Ya, apa tahlil, apa macam-macam isinya. Yang ketiga, riwayatul akhbar walidah fi mabda'i amrin Nabi SAW. Di situ kita baca riwayat-riwayat Rasul, Pak. Kalau Bapak marhaban setiap malam Jumat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, itu semuanya kita ngagungin Nabi. Mungkin kalau Bapak pernah mondok, tahu artinya ketika mahalul qiyam, Rabbi faghfirli dzunubi. Kalau Bapak tahu artinya pasti merenungi. Tapi yang enggak tahu artinya pun pasti merenungi dengan nada yang sedih dari berbagai macam nagom. Ya. Seperti banyak, ya Allah ampunilah dosaku, bibarkati hadzin Nabi Muhammad, dengan keberkahan Nabi Muhammad. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja mengagungkan bersalawat kepada nabinya, semua seluruh makhluk, apalagi manusia. Ketika disebut namanya makanya harus shollu alaih. Kalau dia enggak disebut nama nabi, dia tidak menjawab Allahumma sholli alaih, itu orang yang paling pelit. Ya. Sehingga begitu. Sehingga apalagi diceritakan, jadi falamma, kalau Bapak baca ada Syaraful Anam, kemudian berjanji. Itu ceritanya Pak, ketika Nabi umur 2 bulan, disebutin semua, nama bapaknya, ibunya, semua disebutin. Kemudian gimana? Wa ma waqa'a fi maulidi minal ayati. Di situ ayat-ayat Al-Qur'an diceritakan semuanya. Jadi nggak ada yang bukan mabok, nauzubillah, berzina, kemudian kita membaca ayat-ayat khurafat atau ayat-ayat Quran yang menyimpang, tidak. Semuanya hadis Rasul, cerita karangan ulama tentang Rasulullah. Ketika itu apa cirinya? Nabi lahir, buah matang, semua berhala hancur, menandakan bahwasanya agama ini akan tegak secara benar, agama yang lain salah. Macam-macam, Pak. Kemudian ibunya ketika hamil dimimpiin oleh seluruh bidadari. Kemudian ibu Asia, ibu Maryam, macam-macam. Kemudian apa yang keempat? Sumayumadu lahum simat. Makan-makan, yakuluna, orang pada makan ketika habis ngadain maulid. Maka kata ibu-ibu, guru saya bilang kayak Sukron Ma'mun itu, kalau ada bapak-bapak keluar pulang nggak bawa besek, itu dia bukan habis maulid. Yang namanya habis maulid pasti dia pulang bawa besek. Nah, ada makan di tempat, ada pulang bawa bungkus, sehingga itu udah menjadi tradisi kita sejak dulu. Habis makan dia ngapain? Pulang. Nggak ada selain itu, Pak. Apakah itu disebut bid'ah? Iya, betul, kata Imam Hafidz Imam As-Suyuti. Tapi di situ disebutnya bid'ah hasanah. Kenapa? Allati yusabu alaiha shahibuha.
itu akan dibalas, Pak. Orang yang mengerjakan seperti itu akan mendapatkan pahala. Sama seperti kita sebulan sekali mau ngadain hataman Quran atau seminggu sekali setiap malam Jumat, apakah itu haram? Enggak. Kenapa? Kita mengadakan perkara baru yang belum ada di zaman Rasulullah, sehingga kesimpulan beliau yaitu boleh-boleh saja, jadi terpuji dan mendapatkan pahala. Poinnya apa? Minta ta'zimin Nabi SAW, kita mengagungkan Rasulullah, karena Rasul ini, Pak, kita punya Nabi yang cuma bisa ketemu sama Allah. Nabi Musa ini pengen ketemu Allah pingsan. Ya, diuji dulu sampai ke bukit Tursina. Umatnya minta di surat Al-Baqarah tuh, minta diunjukin, saya pengen ngelihat Tuhan kamu Nabi Musa. Akhirnya diajak ke gunung, semuanya kesambar petir. Tapi kalau Nabi kita, Pak, enggak. Dari kecil nggak minta apa-apa, tahu-tahu diajak ke sumur Jam-Jam, dibelek dadanya, dibersihin. Artinya bukan Nabi punya setitik hitam, dengki. Ini cuma buat kiasan saja. Bahwasanya umatnya Nabi ini udah sempurna, cuman buat umatnya. Artinya ketika mau bertemu Allah, kita harus membersihkan penyakit hati. Nabi nggak minta ketemu Allah, tapi beliau dimi'rajkan ke langit ketujuh. Dan dalam Nurul Zolam, pemahaman Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak bertempat di langit ketujuh. Tapi Nabi dibukakan hijabnya bisa melihat Allah. Dan ini nanti yang akan mendapatkan kebahagiaan bagi orang mukmin, bisa melihat Tuhan kita. Jadi kita harus senang dan harus bangga kita punya Nabi, satu-satunya Nabi yang bisa bertemu dengan Allah. Yang kedua itu izharul paroh, kita harus bangga. Sehingga dulu, Bu, ada sahabiat perempuan, suaminya itu, Bu, meninggal di medan perang, anaknya, tapi ibunya ini nggak sedih. Pas ditanya, aneh nggak apa-apa, yang penting Rasul baik-baik aja. Ini ciri ibu yang hatinya udah tertanam cinta Allah, cinta Rasulullah. Ya kan? Seperti Rasulullah, yang dipikirin umatnya, bukan keluarganya, bukan Sayyidah Fatimah atau istrinya Sayyidah Aisyah. Kita pun sebaliknya, ciri orang udah cinta sama Nabi, pasti yang ditanya Nabi. Keluarga nggak peduli. Ini bukan nggak peduli secara syariat, tapi dia hatinya yang pertama apa? Cinta Allah, cinta Rasulullah. Itu ada di sebagian cerita sahabiat ataupun Robiatul Adawiyah, yang dia ditanya supaya Nabi cinta sama saya, maka saya ibadah 1000 rakaat setiap malam. Ataupun dulu ada aktor, dia zaman jahiliyah lah, ataupun penzina, perempuan nggak bener, disuruh syuting film Arab memerankan Siti Robiatul Adawiyah, sehingga dia harus banyak wirid, puasa, sholawat puluhan ribu. Dia mimpi dengan asbab sholawat bertemu Rasulullah. Akhirnya dia taubat sehingga menjadi perempuan yang soleha. Banyak cerita-cerita yang manusia itu menjadi insaf dengan asbab sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau menambahkan, Said Bakar Sato ini Ad-Dimyati, bagaimana hukum apabila kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, yakumuna ta'ziman lahu SAW. Ini adat manusia ini, Pak, katanya zaman dahulu ketika disebut nama Nabi, mereka berdiri karena menanggungkan agung kepada Rasulullah. Maka di setiap barzanji itu ada yang disebut mahalul qiyam. Itu ya. Ya Nabi salam alaika. Tangan kita kan di bawah ya. Seakan-akan Nabi hadir. Nabi, para aulia itu, Pak, mereka nggak mati ya. Kita yakinin mereka itu hidup, diberi rizki oleh Allah. Itu nas Quran. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah ya. Bal ahya, mereka hidup, wahum yurzakun. Seperti diibaratkan bayi yang di dalam rahim kita tidak bisa melihat ya. Kita bisa melihat perut ibu gemuk ya. Tapi rahim bayi di dalam perut nggak bisa melihat kita. Sama, kita bisa melihat orang yang udah meninggal, bisa melihat kita, Rasul, semuanya. Tapi kita tidak bisa melihat mereka. Cuma pindah alam. Kemudian jadi kebiasaan manusia ini katanya dulu, yang kedua, apabila disebutkan nama Nabi, mereka berdiri, Pak. Karena apa? Mengagungkan Rasulullah. Sehingga di sini apa hukum berdiri tersebut?
Wa hadzal qiyamu mustahsanun. Apakah bid'ah? Enggak. Beliau mengatakan dianggap baik. Lima fihi kama, apa alasannya? Min ta'dzimin nabi. Lagi-lagi bentuk pengagungan kepada baginda Rasulullah gitu ya. Maka setiap seperti santri, ada ulama, orang pintar, kiai, ataupun guru-guru besar, dosen, ataupun itu, kita disunahkan untuk berdiri sebagai pengagungan. Ya, kalau santri-santri yang di Jawa, yang dimanapun, pasti dia nunduk, tangannya di bawah, merupakan suatu adab. Karena ini ajaran dari dulu, gitu ya. Jadi jangan nanti ibu, kok ada mahalul qiyam itu apa? Kenapa kita nggak duduk aja dari pertama kita marhaban, ya Rasul, salam alaika. Karena ini adalah apa bu? Alasannya bentuk sebagai pengagungan Rasulullah. Ya jadi jangan heran. Maka ketika itu Imam Halabi dalam sejarahnya, kitab sirahnya, Imam Subki itu bu diceritakan dulu. Imam Subki itu hidup sejamannya lah. Kalau kita ibarat almarhum Zainuddin MZ itu kan zamannya Muallim Syafi'i Azami yang di Gandaria itu makamnya. Zaman-zaman sekarang ya Ustadz Abdul Somad, ya zamannya berarti temennya siapa? Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, Habib Lutfi Pekalongan. Itu beliau cerita katanya Imam Subki itu sama ulama-ulama sejamannya dulu ketika ada syair tentang pengagungan Rasulullah, sikap beliau gimana bu? Sama ulama-ulama dulu, ya beliau berdiri. Apa hadisnya apa syairnya apa dulu di situ? Muji Rasulullah. Qalilun limadhil Mustafal khotubi dhahab, katanya. Sedikit banget katanya yang muji Nabi pakai emas catatan katanya. Alal warokin man khoto asana min kutub. Mereka menulis dengan emas di atas daun sebagai tulisan yang paling baik dari seluruh kitab katanya. Wa antan hadol asyrafu inda samaihi. Kemudian akan bangkit kemuliaan-kemuliaan ketika mendengar nama Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiaman supupan au jisian ala rukab. Mereka berbaris berbondong-bondong seperti sedang menaiki kendaraan. Imam Subki pak langsung berdiri ketika mendengar syair tersebut. Karena zaman Nabi Musa itu banyak sihir, Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa berupa sihir. Tongkatnya berubah menjadi ular. Zaman Nabi Muhammad banyak penyair, maka Allah turunkan Al-Quran, kalamullah yang paling baik. Jadi hikmah mukjizat itu Allah turunkan sesuai musuhnya pak ya. Jadi zaman Nabi Musa banyak sihir, mukjizatnya Nabi Musa sihir. Yang terakhir dikejar Fir'aun, udah lari ke laut. Terus gimana ya Allah? Tuh tongkat tunjukin ke Laut Merah. Akhirnya terbelah. Kalau Nabi apa? Tuh, kata Malaikat Jibril nih, ada yang namanya Al-Quran. Tapi suruh baca, kagak bisa baca. Kenapa? Kalau bisa baca, ini bukan Nabi dong. Apa? Kemudian apa yang kedua? Nabi pinter. Kemudian apa lagi? Ini bukan kalamullah. Kan harus dipelajari dulu pak. Orang bisa fisika harus belajar rumus. Orang bisa baca kitab harus belajar nausorob, balagoh, macam-macam. Ini kok Nabi umiyun. Umiyun itu bodoh, tapi bodohnya ini kata ulama terpuji. Kalau kita kan bodohnya bencana kan, nggak bisa ngapal, bebe, IQ rendah. Tapi kalau Nabi bodohnya ini lil madhi, untuk terpuji. Karena apa? Supaya memberi alasan Quran ini termasuk kalamullah. Karena kalau Nabi pinter bisa baca, nanti orang kafir bilang ini Muhammad itu tukang dongeng. Terus apa lagi? Muhammad itu peramal, dukun, macam-macam pak. Maka di surat Yasin, inna kalaminal mursalin. Muhammad, kamu itu Rasul. Allah yang langsung negur pak. Nih di surat Yasin. Nanti di bawahnya ada sejarah-sejarah Rasul ketika 2 tahun, ketika ibunya pergi ziarah ke makam bapaknya Rasul. Di sininya ada apa pak? Khotamun nubuah. Ibu lagi main sama anak kecil, pendeta Yahudi udah tahu, suruh dijaga, bawa pulang. Ini Nabi akhir zaman udah ketahuan. Beliau Nabi akhir zaman. Ini ada tanda nubuahnya di pundak. Akhirnya dibawa pulang supaya kagak dibunuh sama orang Yahudi. Karena cirinya udah ada di Taurat, Injil dan macam-macam. Ya, hanya para dukun yang tahu ketika itu. Nah, nanti dibahas tentang kelahiran Rasulullah. Kemudian gimana? Jadi ketika disebut nama Rasulullah, Imam Subki itu berdiri sebagai pengagungan. Di situ bu nanti pahasola unsun kabirun.
orang yang rindu sama Rasulullah, ketika disebut nama Rasulullah akan ada kedamaian di dalam hati seorang tersebut. Ketika disebut Abu Hurairah, sejarah ketika beliau masuk Islam itu Pak, mendengar di Madinah ada Rasulullah, baru buka pintu langsung masuk Islam. Kemarin ketika Habib Umar ke Indonesia, di Istiqlal ada beberapa orang yang masuk Islam. Kalau kita Ustadz, ya orang kagak mau ke masjid, diceramahin, dianya makin ngotot, boro-boro Pak, karena kita nggak punya nur. Satu, amalan kita juga masih berantakan, zikir kita masih kurang, sholawat kita. Tapi mereka cukup memandang mukanya aja. Ciri wali itu kan Pak, orang waliun itu kan kekasih Allah. Ibu kalau ngelihat misalkan Ustazah Halimah Ali Drus atau ya ulama-ulama perempuan yang tenar sekarang, wajahnya tentram, berarti itu orang dekat sama Allah. Kalau kita ngelihat ulama, guru, ini orang ingat kita sama akhirat, rindu Rasul, kemudian kangen lah, berarti ini orang dekat sama Allah. Sampai teman saya bilang, ketika kemarin Habib Umar sama Syekh Ali Jum'ah ke Malaysia, di situ orang yang paling tersohor Habib Umar. Tapi Syekh Ali Jum'ah juga Pak, seorang akademik, pengarang kitab di Mesir. Tapi beliau yang lebih tenar adalah Habib Umar. Maka ketika satu majlis ada ulama, beliau yang paling menonjol, amalan kita kalah Pak. Misalkan Zaid ngumpul sama teman-temannya tuh Ujang, Budi. Tapi ketika maulid si Zaid jadi kiai, beliau yang paling tersohor. Ini orang paling tersohor, berarti dia punya amalan khusus, dia rajin tahajud pastinya. Sama orang tua berbakti. Karena apa? Orang tertuju matanya kepada si Zaid tersebut. Ketika dalam satu majlis ada habaib, kita senang Pak sama habaib tersebut. Pokoknya yang lain ketutup pokoknya lah. Nggak kenal ustadz ini. Cahaya kita kalah Pak sama Habib. Ya, karena Habib satu masih keturunan Rasulullah. Jadi intinya kalau orang dekat sama Allah, kita mandangnya adem. Yang kedua apa Bu? Ingat sama akhirat. Bawaannya tenang, nggak marah, bosen, bete, mukanya ngeselin macam-macam lah. Sehingga ada man ro'a wajhaka yas'ad, orang lihat Nabi itu senyum, enak gitu Bu. Terus kata ulama, seandainya Rasul jadi tetangga kita, pasti kita punya masalah konsultasi, ya kan? Ini orang ustadz dipanggil kalau ada orang meninggal. Terus apa lagi? Macam-macam lah intinya. Ya makan kita minimal kalau kata Abuya Dimyati Banten tuh, anaknya abamu 40 hari. Kalau kita jauh dari ulama, hati kita akan mati Bu. Masya Allah. Terus Habib Al-Habsyi di Hadramaut, santri kalau sehari tidak mimpi Rasulullah, bukan santri. Terus muridnya ada yang bilang, waduh ada yang 3 hari belum mimpi. Waduh ada yang seminggu belum mimpi Nabi. Ada yang belum pernah Pak. Kita juga belum pernah. Ya, jadi mimpi pun tidak dijadikan patokan. Jangan harus cita-cita pengen mimpi. Kita belajar, nuntut ilmu, sholat 5 waktu, ya taat orang tua, semua itu juga Rasulullah udah senang gitu ya. Ya kalau mimpi itu udah masya Allah. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita langsung lengkap saja. Jadi dulu yang ngeradain maulid itu Pak, para raja. Ya, kalau kita memang sekarang ya rakyatnya miskin, rajanya udah nggak ada, ya ciri Islam itu kan Pak, orangnya dermawan, orang kaya yang dermawan buat agama Islam, Islam akan jaya. Kalau orang kaya pelit itu musibah. Ya, bersyukurnya orang kaya itu sedekah, bersyukurnya orang miskin adalah sabar gitu ya. Ya, kemudian gimana? Jadi raja dulu Pak yang ngadain maulid itu Pak nggak ada proposal, jamaah ditarikin. Kalau sekarang wajib ditarikin Bu, karena nanti nggak ada yang beli buah, ya makan prasmanan dari mana kita PT-PT, ya karena dulu rajanya emang paling kaya, jadi itu raja yang jadi donatur maulid, nanti ada di depan. Kemudian gimana? Apa yang dikerjain orang-orang dulu Bu katanya? Jadi dulu kata Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi, kalau Imam Nawawi Damaskus Bu ya, umurnya 54 tahun, beliau nggak menikah, setiap hari itu makannya sekali, sehingga bisa mengarang kitab Al-Azkar itu Bu. Ya, terus ulama menyebutkan 2 tahun tidur begini Pak, Imam Nawawi, Masya Allah. Tuh Nabi kan kalau tidur nggak punya bantal, belantal dari pelepah korma. Ya harusnya guru saya bilang itu kalau punya kamar minimal kecil satu biar bisa ngarang kitab, kemudian bisa bangun tahajud. Ya kalau bapak masih kamar lebar banyak nyamuk masih ngeluh kagak ada baygon autan, itu nauzubillah. Kita lihat ulama-ulama dulu, karangan kitabnya banyak, masih dibaca sampai sekarang. 2 tahun tidur gini Pak Imam Nawawi, Masya Allah. Terus suatu ketika karomahnya itu ketika mati lampu ngarang kitab, telunjuknya bisa ngeluarin cahaya. Ya, pas saya ngajar, saya bilang ke santri,
Ustadz juga punya karomah. Apa? Telunjuknya bisa nyala. Kita nyalain flash HP, Pak. Ya, ini karomah buatan ini, Pak. Ya, jadi itu dulu karomahnya Imam Nawawi. Saking mengagungkan cinta Rasul, cinta Allah, cinta ulama, cinta orang-orang sedulunya, supaya dia apa? Kalau kamu pengen kenal dunia, kamu harus baca buku. Kalau pengen dikenal dunia, kita harus ngarang buku. Ini orang-orang yang khidmat kepada agama Islam. Guru Imam Nawawi bilang, dulu kita ngadain maulid, Pak, setiap tahun. Isinya apa? Sodakoh. Yang pertama ini, Bu, ya. Jadi kalau maulid nggak ada sedekah, ya, jangan sampai. Minimal ada sedekah. Kemudian apa lagi? Wal ma'ruf, berbuat baik pastinya. Kita satu undang kiai, kemudian kiainya apa namanya? Kita kasih hadiah bahasanya, ya. Nanti uang itu kan dimakan sama beliau. Sedekah paling utama kan ke ulama, Pak. Rezeki yang dari ulama pegang itu nanti dibuat zikir, buat ngajar. Kemudian sedekah yang paling kedua tuh apa? Anak santri karena buat belajar. Kata Ustadz Abdul Somad, kalau pengen sedekah lancar tuh, Pak, cari mahasiswa yang nunggak kuliah, cari orang-orang SDMI yang nggak bisa sekolah. Itu pahalanya luar biasa. Karena Mbak menyantuni anak yang menuntut ilmu. Kemudian apa lagi? Baru yatim. Tuh. Jadi jangan sampai kita maulid tapi nggak ada berbuat baik, atau bapak nanti mau ngundang yatim macam-macam. Wa izharuz zina. Yang ketiga, ibu pakai pakaian yang bagus. Zina itu bukan berzina, Bu, ya. Nanti zina itu perhiasan. Kerudung yang bagus. Ya, kalau bapak punya duit, beliin istrinya gamis, beli baju koko, beli sorban, beli sarung, beli apa? Pakai minyak wangi. Baju yang lama sedekahin bansos ke orang yang tidak mampu, beli baju baru. Kemudian apa? Wasurur, tampakin bahagia. Masya Allah. Maka santri kalau udah maulid, dia seneng. Kemarin saya di Pondok Petir ini, Gang Bambu Kuning tuh, ya, guru saya Pak Haji Taslim, beliau setiap rutin ngadain maulid, awal maulid hari apapun di situ beliau ngadain. Nah, nanti minggu kedua di Pamulang ada di situ apa? Haji Ridwan di belakang sekolah Amek tuh, Pak. Kemudian nanti ada lagi yang mengadakannya di akhir bulan. Terserah Bapak mau hari apa aja. Bahkan pondok saya dulu Darul Rahman itu Jagakarsa ngadainnya nggak mesti bulan Maulid juga, Pak. Bulan Maret, ya. Dulu kan Maulid itu misal November, Maret kita baru ngadain. Di luar Rabiul Awal nggak apa-apa, Pak Ustadz, nggak apa-apa. Yang penting agendanya dalam rangka mengagungkan Rasulullah. Tuh. Jadi apa? Yang pertama, isinya ada sedekah. Dulu gurunya Imam Nawawi, ya, Abu Syamah, beliau berkata. Kemudian apa lagi? Berbuat baik. Macam-macam, Pak. Bapak mau ngundang janda tua, kalau di kampung-kampung saya kan, Pak, suami yang udah meninggal, ya, janda-janda tua, ada yang KDRT. Itu tadi, berbuat baik, sedekah, menampakkan pakaian yang paling bagus dan bahagia. Ya, jadi jangan sampai kita maulid masih mikirin utang. Aduh, belum lunas, belum ini. Maka kata guru, orang yang ngaji itu walaupun 1 jam ibadahnya bisa mengungguli 1000 orang sholat. Kalau Bapak ibadah buat pribadi, tapi kalau kita belajar ilmu syariat, tahu hukum halal haram, ya, tahu hukum syariat, macam-macam. Ngajinya cuma 1 jam, tapi omongannya bisa merenovasi kehidupan kita seumur hidup. Jadi apa? Tujuan ngaji walaupun sebentar, 15 menit, 30 menit, bisa merenovasi kehidupan kita yang rungkad. Kalau bahasa anak sekarang, yang rapuh. Dan dibahas. Saya kalau ngaji kadang ada masalah ini. Di mana aja, Pak? Pasti, oh begini ya, oh begini. Ya semua seperti udah ditakdirin sama Allah gitu, ya. Itu apa hikmah dari menuntut ilmu, ya. Karena apa kata Abu Syamah? Kenapa dulu begini kita sedekah katanya, ngadain maulid, udah ditentuin hari-harinya mufakat. Karena tujuannya kita ihsan lil fuqara. Baik, Pak, sama orang fakir katanya. Orang fakir itu apa? Kata Syekh Nawawi Banten, orang yang butuh 100.000 tapi penghasilannya cuma dapat 50.000, ya, itu orang masih fakir, Pak. Sampai ada istilah kadal fakru ayakuna kufron. Hampir orang fakir itu jadi kafir. Ya, banyak pembunuhan, Pak, kemarin yang di Instagram saya lihat, yang sebenarnya nggak mau tahu berita jadi tahu. Apa akhir zaman kan banyak pezina, kemudian penyanyi dari perempuan. Istri mengungguli gaji suami, saking gondoknya istrinya dibunuh. Masya Allah, nauzubillah. Karena apa? Faktor fakir. Mungkin dulu kufur, kadal fakru. Hampir-hampir orang yang fakir ini ayakuna kufron. Mungkin dia tidak kufur, tapi sampai suaminya ini panas. Man, ibu-ibu hati-hati nih.
Jangan sampai ngebandingin laki-laki itu pakai akal, Bu, ya. Ya, kata Nabi kan dalam hadis, akal laki-laki itu berbanding 99 banding 1 kalau guru saya. Tapi di hadis kemarin saya nemu 99 banding 1. Tapi syahwat wanita 99, laki-laki 1. Tapi perempuan karena sifat malu jadi bisa menutupi sifat syahwatnya. Ya. Akhirnya gimana? Ya dibunuh. Faktor apa, Pak? Ekonomi. Tuh. Maka Nabi, Pak, yang miskin pokoknya jangan ragu katanya. Orang kalau kita dinasibin, Pak, udah ikhtiar, baca Waqiah juga udah banyak, Yasin juga udah, surat dibaca itu aja katanya, udah sholat, tapi kok masih miskin ini? Tenang. Yang jalur miskin kata Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan. Rasulullah kaya, tapi beliau minta dihidupin dalam keadaan miskin. Wahyini miskinan, wa amitna ala wasyurna fi zumratul masakin. Ya Allah, kumpulin saya sama orang-orang miskin. Berarti kan orang kalau miskin nanti di mahsyar sama Rasulullah, di surga sama Rasulullah. Orang kalau miskin, Pak, kagak punya banda, kontrakan kagak punya, sarung cuma 2, baju cuma 2, apalagi ibu-ibu, gamis cuma 2, kerudung cuma 2. Kayak seperti masuk bandara, nggak bawa koper, ditanya, plus masuk surga. Tapi orang kalau bandanya apa? Punya kontrakan banyak, dipakai buat apa? Ya. Oh, buat santri, Pak Ustadz, rumah tahfidz, bagus. Bisa jawab. Tapi kalau kagak terbengkalai, Pak, ya. Punya mobil buat apa? Ya, buat nganterin siapa? Buat siapa? Terus punya rumah buat apa? Ditanya semuanya, Pak. Maka ini logika kata ulama, orang miskin tuh masuk surga ya cepet karena nggak punya banda. Ya tapi orang kaya bisa masuk surga cepet juga, bisa juga kalau hartanya ini buat di jalur agama. Jadi kata Abu Syama, saya bisa berbuat baik dengan acara maulid. Berbuat baik, Pak, sama orang fakir. Ya. Orang kalau udah punya suka berbaur, humble bahasa sekarang ya gaulnya. Sama orang bawah tuh biasa aja, Pak, nggak sombong. Nauzubillah nih ya, orang kalau udah kaya itu sifat orang bisa berubah kalau udah punya duit. Ya, itu nada omongan bisa rendah, bisa tinggi tergantung kalau orang punya duit. Ya, kalau Bapak punya duit banyak tapi masih rendah hati, itu sifat Bapak sesungguhnya. Tapi kalau orang udah punya duit banyak tapi kalau sombong, itu sifat aslinya. Ya, jadi jangan sampai sombong ini pakaian Allah gitu. Jadi tapi bukan berarti Allah punya pakaian, pokoknya beda. Ya. Kemudian apa lagi? Musyirun bimahabbatin Nabi, kata Abu Syama, saya cinta katanya sama Nabi. Sama, Pak, nggak ada yang nggak cinta. Terus apa? Agung. Nah, nanti orang yang ngadain maulid, ibu-ibu nyumbang, mungkin dulu nggak ada sumbangan ya, bapak-bapak nyumbang, yang kata guru saya yang jadi petani sumbang, kasih pisang Ambon yang paling gede, jangan pisang uli, begitu mentah lagi. Ya, zaman sekarang wailul limutaffifin. Ya, rambutan tuh, Pak, yang ada jembutnya tuh bulunya, mohon maaf. Kan kalau hijau manis tuh, Pak, disemprot pakai cat biar merah, disuntik. Itu pedagang tengkulak sekarang macam-macam, Bu. Demi apa? Mendapetin uang. Timbangan dikurangin, ditambahin. Ya, orang nimbang beras, jarinya ada di dalam. Macam-macam, Pak, sekarang akhir zaman. Itu pedagang-pedagang yang kagak beres. Tapi kalau Bapak udah nyumbang pisang yang terbaik, nyumbang korma yang terbaik, usaha apa yang Bapak punya, Bapak berikan yang terbaik. Lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tuh awal juz 4. Ibu bapak nggak bakal dapat kebaikan kalau belum bisa mensedekahkan barang yang paling kita cintai. Tuh ada tamu keluar, Pak, semua. Ya, biskuit, kismis, strawberry, jangan biskuit korma doang di dalam. Dalam ibu juga bukan biskuit Roma teng-teng gitu ya. Jadi jangan pelit. Orang pelit itu pasti kuburannya sempit. Kemudian apa? Nggak punya teman. Tapi orang kalau royal, temannya banyak, disukai manusia. Tuh, orang yang royal. Ini udah lumrah, Pak. Kata Sayyidina Imam Nawawi, izzudunya bil mal. Orang kalau pengen mulia di dunia harus banyak duit. Tuh, ini udah lumrah. Tapi ada ulama-ulama yang miskin, tapi itu pilihan mereka untuk zuhud di dunia. Ya, orang kalau pengen mulia banyakin duit, pasti dia dihormati sama orang. Ada yang cari muka, penjilat, macam-macam, munafik, jatuh sana jatuh sini, politik pecah bambu. Karena dia punya duit, punya kuasa. Tapi izul akhirah bil a'mal. Kalau Bapak pengen mulia di akhirat, harus banyakin amal soleh. Itu ya. Jadi lagi-lagi nanti apa kata beliau? Fi qalbi faili dzalika wa syukrullahi. Orang yang udah ngorbanin semua buat maulid, itu ada ketenangan hati, Bu. Oh, ibu kalau berbagi sama anak yatim sedikit ya, 5.000, anak ibu suruh ngasihin nak buat jajan,
misalkan kelas 1 SD, ya orang tua udah meninggal. Atau bapak sedekah berapapun itu. Orang kalau sedekah ada apa Pak? Saya pun merasakan, saya kalau ada rezeki misalkan 50.000, saya tukerin 5 ribuan, saya kasih ibu, nanti kasih yatim ya. Setiap hari Jumat Bu. Saya ngamalin dari guru-guru saya, murid-murid mamang saya yang udah jadi orang-orang sukses lah, sedekah di hari Jumat. Ya kan sedikit itu Bu. Jadi aliyadul ulia khairum minadi supla. Kenapa? Rasulullah dermawan. Ijadu Rasulillah. Karena ulama tahu, kata Abu Sama, Nabi itu dermawan. Maka saya suka kalau jadi orang dermawan. Lah kalau ibu pelit, bapak pelit, Nabi nggak pelit Pak. Gimana kita mau cinta Nabi? Kita cinta Nabi tapi pelit. Waduh, beras sampai kutuan, ya buah-buahan sampai busuk, saking pelitnya itu orang. Nauzubillah. Korun kan sombong Pak, hartanya dibawa, pengikutnya ayo bawa keliling Bojong Sari. Tahu-tahu apa? Azab Allah, satu jalan raya itu longsor, semuanya tenggelam. Tapi orang sekeliling Bojong Sari nggak kelelep Pak, cuma pengikutnya kok korun. Tuh gara-gara orang sombong sama mobil, sama motor, sama pakaian, macam-macam lah. Tuh zaman dulu udah ada. Tapi apa alasan beliau? Karena Rasul dermawan, Rasul cinta sama orang fakir, ya saya lakuin. Jadi konsepnya logikanya gimana Bu? Kata Robiatul Adawiyah, saya pengen Rasulullah itu cinta sama umatnya perempuan seperti anaknya Sayyidah Fatimah yang haidnya cuma setetes karena dijaga ibadahnya sama Allah. Maka saya ingin ibadah yang banyak supaya Rasulullah tahu ada umat perempuan yang sholatnya 1000 rakaat setiap malam karena rindu sama Rasulullah. Ya tapi kalau ibu nggak mampu, cukup ya nyuci baju suami, itu udah berkah ya. Kemudian nyediain masak anak istri, anak suami, itu udah bagus. Jangan-jangan nanti ibu sholat 1000 rakaat, baca Quran, ngapal Quran, tapi suami terbengkalai, anak nggak diurusin, itu yang keblinger. Ya, ini hanya cerita supaya targiban kita jangan ngeluh kalau sholat sedikit atau macam-macam. Kemudian Saya lengkap langsung. Ketika bagaimana perayaan orang dulu? Apakah ada prasmanan? Kemudian acaranya gimana katanya? Beliau menukil qala Sibtu Ibnu Jauzi, cucu Ibnu Jauzi Pak, katanya fi Mir'ati Zaman, ada kitab namanya Mir'atu Zaman. Hukia, dulu diceritain Ibu, liba duman hadorosimatul muzaffar. Dulu ada raja namanya Malikul Muzaffar. Beliau ini namanya Abu Sa'id, orang Irak, Irbil. Beliau itu katanya banyak mengutip karangan-karangan seperti bikin kitab-kitab sejarah tentang memuji Rasulullah. Kemudian gimana? Cucu Ibnu Jauzi ini cerita Pak, dulu pas saya ngadirin maulid Bu, katanya, tahu nggak? Saya cerita nih, anahu ada fihi khamsata alafi ra'sa gonamin syawa'a, katanya. Itu beliau raja Bu. Ya modelnya sekarang siapa? Pak Jokowi lah presiden. Nyiapin 5.000 kepala kambing. Udah dimasak Pak. Ini bukan kepalanya doang Pak. Jadi nanti nggak gimana dong? Nggak ada sop iganya dong nggak? Dalam ilmu balago ya mimbabi itlaqil juz'i, yang disebutkin kepalanya doang. Tapi wa iradatil kul. Tapi yang disebutin ya semuanya Pak. Masa ngadain maulid 5.000 kambing, kepala ke bawahnya nggak ada, cuma kepalanya doang, nggak. Sama seperti waktu Mi'raj itu kan Pak, Rasul diperlihatkan orang kepalanya digetok pakai palu. Udah hancur, digetok lagi. Itu siapa Rasulullah? Ini orang yang kagak mau sholat. Maksudnya bukan kepalanya doang Pak digetok, seluruh badannya Pak. Liyadzukul azab, supaya mereka orang kafir nih enggak merasakan azab, karena dia pakai fasilitas bumi, tidak mengaku Allah sebagai Tuhan. Tuh orang yang kagak pernah sholat, sujud, kepalanya nanti digetok sama malaikat. Tapi bukan kepalanya doang digetok, tapi yang dimaksud adalah seluruh badannya hancurin. Nah, akhirnya gimana? Beliau nyiapin 5.000 kepala kambing. Mewah Bu, jangan disangka orang dulu miskin-miskin. Ya, gimana terus? Wa asyaratu ala pidajajatan, 10.000 ayam. Ya mungkin ya Pak Anies Baswedan misalkan kan gubernur DKI ngadain satu Jakarta, atau Jabodetabek Ridwan Kamil ngadain se-Jawa Barat. Banyak lah pokoknya. Kemudian apa lagi? Wa mi'atu alfi zabadiyatan. Ada di sini 300.000 mangkok. Waduh susah dibayangin dah ya. Itu semuanya banyak. Wasalasina alfa sohnin hulwiyin. 30.000 manis-manisan. Oh, di situ pasti ada semangka, anggur, karena Rasulullah
ini apa buah kesukaan Rasulullah. Di situ pasti ada di mana maulid, ada semangka, ada anggur, ada melon dan macam-macam. Kemudian apa? Wa kana yahduru indahu fil mawalidi ayanul ulama wasufiyah. Yang hadir siapa Bu zaman dulu? Nih lihat, para ulama. Kalau sekarang misalkan yang ngadain Pak Jokowi, rajanya, yang hadir ya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, seluruh dari Jawa Timur, Jawa Barat, Makassar, Sulawesi, Sumatera, Papua, Maluku, semua hadir. Kemudian siapa lagi? Wasupiyah, ulama-ulama sufi. Yang para habaib kan, Habib Lutfi Pekalongan, Habib Ja'far, Ketua Robito Alawiyah, ya Jawa Timur, macam-macam. Seluruh kumpul Bu. Kenapa? Fayakhlau alaihim wa yutlaqu lahum bukhur. Disediain bukhur. Bukhur kan wangi-wangian kan Pak? Ya, supaya apa? Ngagung gitu ya. Kalau kita pakai minyak wangi, satu apa Bu? Kita ngundang malaikat. Sunnah ya. Mandi dulu sebelum sholat. Kita mau ketemu presiden, mau rapat, mau kondangan, ini kan ibu-ibu make up, bapak-bapak pakai batik. Kita mau sholat masa pletek-pletek, ya abis ngarit di sawah, ketek bau, sarung bau juga. Maka disunahkan dalam apa ibadah mandi itu sunnah kalau sebelum sholat. Pakai minyak wangi itu ngundang malaikat. Kemudian apa lagi? Ya, pokoknya yang bau-bau itu, bau bukhur itu untuk maulid. Wa kana yusarrifu alal mawalidi salah sumiati alfi dinar. Beliau mentasarufkan duitnya untuk maulid sebanyak 300.000 dinar. Saya cek kemarin 1 dinar itu 48.000. Berarti kalau dikali aja Bu, 50.000 dikali 300.000 dinar. Ya 3M lah kalau bahasa sekarang modelnya, kalau di M-in. Apa 300M, 30M, itu Pak Jokowi ngadain buat maulid. Gitu ya. Oh, semuanya diundang. Pokoknya kita pesta pora. Ya, jadi jangan cuma politik atau pesta rakyat. Kita maulid, ini pesta rakyat. Ini untuk raja-raja dulu yang kaya raya. Sehingga setelah ada perayaan maulid gini Bu, ya Imam Hafidz Ibnu Hajar mentakhrij hadis. Kalau dalam bahasa hadis, pasti nanti banyak orang, apa hukum maulid? Ngerayain kok sampai mewah-mewah begini, apa enggak mubazir? Mubazir dari mana? Ya kan di Sikaya tadi apa? Duit dari Allah ya kita sedekahkan lagi untuk apa? Rasulullah. Itu kalau Bapak ke Banten Pak, itu saya ngadirin, saya nanya kiainya, berapa akang ngadain? Habis 250 juta Bu. Itu ternyata yang di video-video itu anak-anak kecil bawa sarung, maulid sampai siang hari, bawa ayam hidup di keranjang. Beneran ternyata ada orang-orang Banten yang mohon maaf rumahnya nggak ada garasinya, nggak punya mobil, bahkan motor ada yang punya ada yang enggak, tapi mampu merewahkan maulid. Itu katanya ada aja Pak Ustadz, ada bos baju yang di Tanah Abang ngasih baju berapa kodi, katanya berapa lusin, kita sedekahin ember ada 3.000. Kemudian apa lagi? Saya kasih sembako, itu ada 3.000 Bu, dibagiin ke warga katanya. Masya Allah. Ini kata saya sama persis sejarah zaman dulu. Kapan? Abad kurun ketiga dulu di sini disebutin. Jadi itu benar Bu. Ya. Jadi kalau kita maulid tapi nggak ada besek, itu Masya Allah perlu dipertanyakan. Karena Rasul apa tadi? Dermawan. Dan harapan jamaah pasti apa? Makan Pak. Satu, yang tadi apa? Inti poin dari maulid apa? Kita ngumpul, baca Quran, baca sirah nabawiyah. Kemudian yang terakhir apa? Makan. Inti-intinya makan Pak. Tahlilannya makan, selamatan rumah makan. Enak Pak, nganggur di kampung tuh katanya enak. Karena apa? Tiap-tiap ada tahlilan, ada apa-apa. Inti berkah lah, berbagi. Ya rizki nanti orang yang ngasih makan kepada tamu orang, itu dia buat sholat. Itu Masya Allah ibadah kita nanti dapat pahalanya. Sehingga Ibnu Hajar kalau Al-Asqalani hadis Pak ya, kalau fikih Al-Haytami. Apa hukum maulid ini? Beliau langsung nyari hukum Pak dalilnya. Saya cari di hadis kata beliau. Ini asal isbat sunnah hadis Rasulullah katanya. Saya cari di Sahih Bukhari. Apa katanya? Oh saya nemu. Nih. Anan Nabi SAW dulu Pak katanya. Ibu. Nabi pas udah nyampe di kota Madinah. Dia nemuin orang Yahudi katanya. Yasumuna yauma Asyura. Mereka pada puasa 10 Asyura. Kapan itu? 10 Muharram. Kemudian gimana? Nabi nanya. Hai orang Yahudi katanya. Kenapa kalian berpuasa? Katanya. Huwa yaumu agrokallahu fir'aun. Kemarin kita Muharram kan di situ wahai Rasul, dulu Allah nenggelamin Fir'aun. Wa najam Musa, Allah selamatin Nabi Musa.
Kemudian di sebagian hikayat, Bu, ketika dulu Nabi Nuh itu kan disangka gila bikin perahu di tengah pulau, di tengah daratan. Ketika umatnya selamat, anaknya Kan'an milih naik gunung. Kemudian gimana supaya kagak kena banjir? Ujung-ujungnya dia kena banjir. Itu sejarahnya 10 Maulid, Bu. 10 Muharram. Pas ditanya, "Kenapa kalian pada puasa?" Karena itu tadi, kiamat nanti katanya 10 Muharram. Harinya hari Jumat tuh, Bu. Tinggal nentuin doang tuh. Udah bocoran dari ulama. Kiamat hari Jumat. 10 Muharram. Enggak tahu tahunnya berapa nih. Itu udah dibocorin sama ulama. Banyak. Malaikat Jibril, Allah nyiptain Aras itu 10 Muharram. Kenapa kalian pada berpuasa? Alasannya itu katanya. Karena Bani Israel, orang Yahudi ini bersyukur dengan keselamatan Nabi Musa dan ditenggelamnya itu engkong Firaun. Akhirnya gimana? Wa nahnu nasumu syukron. Kita puasa sebagai rasa syukur. Oh, kata Nabi, nahnu aula bi Musa minkum. Nabi Muhammad ini lebih utama daripada Nabi Musa karena Nabi Abdulul Ambiya. Kalau kayak gitu, saya harusnya puasa dong. Maka Pak puasa Arafah nih, Pak, ganjarannya puasanya apa? Diampuni dosa setahun yang akan datang, setahun yang sebelumnya karena Arafah mah puasa umatnya Rasulullah. Tapi kalau puasa Muharram 10 Asyura itu cuma diampunin dosa yang setahun yang lalu gitu ya. Jadi karena ini puasa hakikatnya adalah puasanya Nabi Musa. Nah, inilah landasan awal dalil Maulid. Apa? Ketika umat Yahudi ini, orang Yahudi umat Nabi Musa bersyukur ditenggelamnya Firaun, selamatnya Nabi Musa, mereka puasa. Berarti kita boleh nggak puasa? Boleh. Hari kelahiran kita, Rasulullah puasa. Ketika ditanya kenapa? Karena ada setoran harian, setoran mingguan amal, ada setoran tahunan. Itu nanti ada di nisfu Sya'ban. Pagi kan kita suruh doa tuh, wirid asbahna wa asbahal mulku lillahi wa alhamdu rabbil alamin. Kita doa Allahumma barik lana fi bukurina. Ya Allah, berkahin ini pagi-pagi, semoga dapat rezeki berkah. Kemudian apa? Itu nanti dijaga sampai malaikat sampai sore. Sore kita wirid lagi, Bu. Amsayna ala fitratil Islam. Ya Allah, mudah-mudahan sore ini kita dijaga sampai malam hari. Itu karena pagi sore malaikat ngelapor amal kita. Kalau amal kita buruk, Pak, katanya Rasul sedih tuh ya, geleng-geleng, Masya Allah, minta diampunin, baik, Pak. Tuh. Akhirnya gimana? Ada lagi setoran mingguan, yaitu ya supaya Nabi pengen setoran mingguan, kita minimal puasa Senin Kamis. Ada lagi setoran tahunan, Pak, tutup buku bahasa bendahara tuh. Itu nanti ada di nisfu Sya'ban, gitu ya. Jadi ini asal pondasi dasar dalil Maulid, ya, yang ditakhrid langsung oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian apa dalil yang kedua dan juga dalil-dalil orang Nahdlatul Ulama lah kata ulama itu. Apa? Itu balasan Abu Lahab. Ya. Jadi dalilnya Nabi Musa apa, Pak? Nabi Musa dirawat sama Fir'aun. Dalil Maulid apa? Nabi Muhammad ya itu gara-gara Abu Lahab seneng banget kelahiran Rasulullah. Jadi nggak perlu, kenapa? Nggak mungkin kan Nabi Musa lahir di rumah kiai, di rumah Pak DKM, di rumah Ibu Haja. Yang rawat siapa, Bu? Fir'aun. Dalil Maulid apa, Bu? Itu Abu Lahab. Nanti ada karomahnya di depan. Ya, kita sedikit spill Nabi Musa kan. Nah, bayi laki Israel harus dibunuh. Ketika ibu bayangin seorang ibu yang harus, kalau ibu jadi ibunya Nabi Musa, dikanyutin di sungai Cikaniki itu sungai belakang tuh yang nembus ke Tangerang. Kemudian itu pilihan Allah. Tapi bagaimana, Pak, rasanya seorang ibu, orang tua? Ini Rasulullah yatim piatu. Tapi kalau Nabi Musa sama, lahir diasingin. Akhirnya ditemuin sama pelayannya, dirawat Nabi Musa. Akhirnya kesimpulan disuruh susuin, yang cocok hanya ibunya. Akhirnya ibunya dengan asbab ngikutin perintah Allah, ngebuang Nabi Musa lewat sungai Nil, dapat disuruh nyusuin, ibunya tinggal di istana, dapat fasilitas. Inilah skenario Allah. Kemudian gimana? Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, Bu, waqad juzia Abu Lahab bitakhfifil azab anhu yaumul isnin. Ini Abu Lahab, Pak, sekalipun beliau, Masya Allah, kita bisa bayangin kalau kita ada di posisi Nabi Muhammad, mamang kita itu, Pak, nggak masuk Islam. Saya punya adik ibu juga sama, Pak, murtad, nauzubillah. Saya selalu berdoa supaya beliau masuk Islam karena dulu nikah sama orang Hong Kong. Saya masih kecil. Adik bapak saya itu udah murtad.
Tapi sekarang udah ekonomi udah rendah. Ya, mudah-mudahan saya selalu doain dapat hidayah. Bapak posisiin, bapak punya saudara, paman, tapi nggak masuk Islam. Yang dipikirin apa Pak? Gimana nanti kita nggak bisa berkumpul di surga? Maka kata Allah, innaka la tahdi Muhammad, kamu nggak bisa ngurus hidayah. Hidayah itu saya yang ngurusin. Ya, sekalipun itu orang yang kamu cintai. Kata bapak saya, berapa kali Pak, Bu, kita minta hidayah sehari? Ihdinas sirotol mustaqim, Al-Fatihah. Berarti sholat sehari 17 rakaat. 17 Pak. Sehari kita minta hidayah 17. Dapat hidayah. Kadang dapat, kadang naik, kadang turun gitu ya. Akhirnya gimana katanya? Abu Lahab diberikan dispensasi azab pas hari Senin. Apa alasannya? Bisa babi itoki Suwaibah. Gara-gara Nabi hadir, ketika asbab Rasulullah melahirkan, itu Suwaibah katanya, mungkin udah banyak yang tahu, saya ulang aja, itu dibebasin karena seneng Pak punya cucu Rasulullah. Apa Bu karomahnya katanya? Yu annahu yakhruju lahu min baini usbu'aihi maun. Dari mungkin ya para ulama ini kasyaf diperlihatkan Abu Lahab dalam siksa kuburnya ya. Karena kan beliau yang paling iri, dengki sama Rasulullah. Tapi beliau senang Pak, ada rasa cinta aja gitu ya. Itu keluar Pak, baina usbuaihi maun. Setiap di ujung jarinya itu keluar air, yasrobuhu. Diminum Pak setiap hari Senin. Masya Allah. Kan nikmat kubur tuh Pak, bisa punya jendela ngintip surga. Ya. Tapi kalau azab kubur ada namanya dolun, tulang nih Pak diremes gitu Pak sama tanah. Jadi tanah yang tadinya 60 kali 60 kita pelit nauzubillah di dunia tuh dirembuk ya, adlauhu ya. Itu jadi tulang rusuk kita Pak semua diremuk sama tanah gara-gara kita pelit ketika di dunia nauzubillah. Itu siksa kubur. Bapak bayangin di kuburan, nauzubillah, nggak pernah baca al-mulk, nggak ada penyelamat, nggak ada cahaya, nggak ada tasbih, nggak ada sholat, nauzubillah, namanya kafir, tapi dia senang sama Nabi. Itu kata ulama yang diberi kasab, sehingga para ulama meriwayatkan hadis, keluar air dari jari. Apalagi kita Pak, kita udah Islam, baca Quran, di kuburan nanti punya AC mungkin, punya jendela surga. Terus apalagi siksa kubur kita nggak ada yang tahu. Kalau mau tahu ya meninggal dulu, ya kan? Ini bisa ngebayangin, ini cinta, maka ada syairnya tuh nanti. Bagaimana kok ini aja, famadzonnu bil abdi ladzi kana umruhu bi ahmada masruron wa mata muwahhada. Ini gimana orang yang Abu Thalib Abu Lahab aja kafir, seneng sama Rasul dapat nikmat, kita Bu yang udah Islam, kemudian apalagi cinta Rasul, nikmatnya kayak apa? Jadi jangan ditakutin sama setan, kamu masuk neraka, sholat kamu nggak diterima, udah sholat aja Pak. Kita yakin ya Allah, saya pernah sujud, bahwasanya dulu saya di dunia pernah sujud kepada Rasul Allah. Nah sedikit karena udah 51. Nah nanti mungkin karomahnya ibu udah banyak yang tahu ya, Rasul itu ketika udah dikhitan, kemudian menghadap kiblat, matanya udah dicelak, kemudian baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira gitu ya. Jadi Rasulullah nggak lewat kemaluan. Kemudian apa? Karena itu kemaluan itu alat yang kotor. Tapi ada hikmahnya apa? Sekarang ada sesar. Ya nanti itu mungkin ibu-ibu, bapak-bapak udah banyak yang tahu. Irhasot itu kejadian aneh yang ditampakkan kepada calon nabi. Itu namanya irhasot. Kalau mukjizat, kejadian aneh yang ditampakkan untuk nabinya ketika kepepet. Tapi kalau istidroj, orang kagak pernah sholat, duitnya banyak. Dukun tuh bikin jauh dari Allah, punya mobil, punya rumah, tingkat, kontrakan, properti, punya butik, punya mall, macam-macam, tapi kagak kenal sama Allah Pak. Itu istidroj ya. Sehingga ada ulama tuh Pak di Cianjur, Mama Gentur ya, Ajengan tuh yang karomahnya dulu bisa manjat Monas. Beliau itu karena saya sering ziarah ke sana, ibu-ibu nggak boleh ziarah ke Gentur. Karena apa? Di sana Pak mantep. Kalau di tempat ziarah-ziarah kan banyak Wali Songo, cuma di sana Pak nggak boleh. Harus pakai sarung, nggak boleh pakai celana, nggak boleh bawa HP. Karena di orang-orang sana tuh yang nggak pakai speaker. Itu karomahnya Pak. Beliau punya kolam ikan, padinya itu asli katanya, padi wangi tandan ya katanya. Itu beliau punya kolam ikan, ikannya banyak. Karena mengganggu nggak bisa ibadah, itu kolamnya dikuras. Pas ditanya, Abah kenapa kolam ikannya dikuras? Aduh, masih belum bisa sholat. Atau Masya Allah. Duit kita Pak udah banyak, makin tambah gila usahanya. Ya kayak siapa yang nggak pernah zakat itu?
Siapa yang nggak pernah zakat tuh? Sampai zakatnya ditolak sama Rasulullah. Siapa? Salabah ya. Miskin, minta kaya sama Rasul, sama Allah, dikasih kambing, udah banyak kambingnya sampai gunung, ada perintah zakat. Ditanya dulu, emang ini benar nih perintah Rasul? Disuruh pulang lagi, Pak. Udah, suebah. Zakat tuh kagak diterima sama Allah. Akhirnya dia tobat tuh. Ini sahabat, Pak. Apalagi kita, kata Rasul, orang yang nggak mau zakat, yaitu nanti di neraka di kitab Mi'raj tuh nanti makan natin, zakum, itu makan duri, ya, pokoknya makanan-makanan neraka lah. Ini orang yang nggak mau zakat. Nah, di akhir sebagai penutup, apa Pak? Ketika ditanya, Rasulullah wafat lah intinya, nanti karena panjang. Ditanya kan, beliau di sini ada siwaknya. Ditanya, ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu tentang Al-Quran, kemudian Rasulullah udah wafat, apakah malaikat Jibril pensiun? Ini di Nurul Absor tentang sejarah manakib Rasulullah ada faedah terakhir. Jibril ditanya, ketika Nabi turun, kan sakit ya, ya Jibril, hal tanzilu mim ba'di, kamu masih turun nggak? Bapak pasti nanya, kalau kritis, Ibu, malaikat Jibril, kamu bakal turun lagi nggak? Kalau saya udah meninggal, katanya. Terus gimana? Ya, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, anzilu asra marrat. Wahai Rasul, saya mau turun 10 kali. Ngapain nih katanya? Nyumbang janda yatim apa gimana? Ngasih fakir miskin, mensejahterakan ulama apa gimana nih? Saya arfau asro jawahirul ardi, saya akan angkat 10 perhiasan dunia. Apa itu katanya? Yang pertama, arfaul barokah minal ardi, saya angkat keberkahan. Orang kerja katanya, pergi matahari belum terbit, pulang matahari udah terbenam, kagak ngeliat matahari. Ya. Kalau orang dulu kan Pak, pagi ngarit, macul, siang ibunya udah bawain rantang ngelancong, sore anak-anak udah ngaji di depan rumah. Pada Isya orang udah pada tidur, subuh bangun lagi, tanah banyak, bini banyak, anak urus orang tua dulu Pak tuh. Ya, kemudian gimana? Berkah udah nggak ada Bu, duit banyak tapi hati nggak tenang. Rasain aja Pak sekarang kita ngerasain, berkah udah nggak ada, sedikit lah. Yang kedua apa? Yang kedua arfaul mahabbah min qulubil khalqi. Aku akan angkat rasa cinta di setiap makhluk. Orang pada dengki, adik kakak ribut, anak bapak ribut. Ustadz ribut, diadulah. Tukang ayam ribut, ya. Tukang kambing ribut. Pokoknya yang sejenis usahanya pada ribut. Itu orang nggak ada lagi yang rasa cinta. Pada dengki, macam-macam. Nauzubillah. Ini yang ngangkat malaikat Jibril, Pak. Kemudian yang ketiga, arfa'u syafaqah min qulubil aqarib. Saya angkat rasa cinta juga terhadap kerabat. Ya, sanak silaturahim, saudara, berebut tanah, macam-macam. Ini orang yang bakal dilaknat kemarin nih, kata saya Abdul Al-Haddad, man goyaro hududal ardi. Orang yang suka ngelebihin batasan tanah itu bakal dilaknat sama Allah. Hati-hati ya, pengukur tanah. Nih, diangkat rasa cinta kepada saudara. Arfaul adla minal umaro. Saya angkat keadilan daripada pemimpin. Nggak ada Pak, lurah adil, DPR adil, presiden adil, udah nggak ada yang adil. Banyak kasus-kasus sekarang di Rempang, di Bima, sertifikat macam-macam, nggak ada Pak. Pemimpin adil RT RW sedikit. Kalau ada berarti dia masih ada titisan Nur Muhammad. Kemudian apa lagi? Di sini yang kelima, arfaul haya minan nisa. Perempuan nggak ada lagi yang punya rasa malu. Ya. Apa Bu? TikTok, ngupload foto, macam-macam. Udah nggak ada rasa malu. Kata guru saya nih, perempuan udah pada bisa naik motor Pak. Itu udah kiri kiamat. Ya. Kalau perempuan udah bisa naik motor. Kemudian apa lagi yang keenam? Saya angkat kesabaran dari orang fakir. Orang miskin udah nggak ada yang sabar. Akhirnya minjem apa Pak? Bangke, bank keliling, pinjol. Udah minjem duit, main slot. Macem-macem dah pokoknya rungkat akhir zaman. Orang miskin nggak ada yang sabar. Yang ketujuh, saya angkat waro zuhud daripada ulama. Ulama udah pada cinta dunia. Ada orang ulama punya mobil, punya kaya, tapi belum tentu dia zuhud atau tidaknya. Yang bisa nilai zuhud tergantung hati dia. Ada kiai kaya, tapi hatinya, dunianya bukan di hati, cuma di tangan. Punya mobil bagus, cuma buat tempat peristirahatan, buat maulid, ngundang, ngajar sana-sini. Punya pesantren megah, tapi pesantrennya gratis, atau bayarannya murah. Tapi ulama sekarang Pak, macam-macam kata Imam Ghazali, disebut ulama ngajar, KTP Bapak saya kumpulin, saya nyalek jadi wali kota Depok. Itu kurang ajar Pak katanya. Ya, guru saya begitu. Saya ngaji, bapak-bapak saya kumpulin, ibu-ibu KTP, coblos nama saya Pak, nomor 3. Itu pokoknya ulama udah nggak ada yang zuhud yang waro. Insya Allah saya masih ada 1-2 lah.
mungkin Pak DKM juga kenal ya, yang di Banten Abu Yamu Pasir itu beliau setiap hari Bu santri pesantren gratis, nggak makan nggak minum Bu, tapi kita makan aja. Waduh, beliau itu ulama-ulama yang udah masya Allah waroknya. Udah 1001 yang bisa nemuin ulama seperti itu. Ya satu yang udah nggak kemana-mana. Bayangin Bapak Ibu jalan aspal katanya nggak boleh. Karena apa? Duitnya dari duit korupsi, duit pemerintah. Lah kita mau sekolah lewat mana Pak? Mau kerja lewat mana? Berarti kan bukan makom kita. Itu ulama-ulama dulu zuhud. Kemudian apa lagi? Yang ke-8 terakhir ya. Arfa usakho minal agniya. Saya angkat dermawan dari orang kaya. Orang kaya pelit semua. Nggak ada yang royal. Tapi kalau ada orang kaya yang royal, berarti dia masih ada titisan Nur Muhammad. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau ada orang kaya pelit. Itu emang udah apa kata malaikat Jibril yang angkat sifat kedermawanan dari sifat orang kaya. Tapi yang minimal kalau kita kaya, kita wajib apa? Dermawan. Yang ke-9 Al-Faul Quran. Saya angkat Al-Quran. Al-Quran banyak, di HP bisa. Orang dulu Pak nulis di pelepah korma di mana-mana. Sekarang Quran banyak, tapi kata ulama, Quran tinggal tulisan. Agama cuma di KTP, ya. Kalau mau lihat orang beriman, lihat sholat subuhnya. Kalau mau lihat orang Islam, lihat sholat Id. Ada maulid, di situ pasti ada orang Islam. Quran berapa lama Pak kita ya apa sehari nggak baca Quran, harus direnungin tuh. Seminggu kagak baca Quran juga, nggak satu juz, satu ayat dah. Renungin, ya Allah dosa apa ini kita nggak bisa baca Quran. Kata dosen saya, emang Quran nih Pak nggak boleh disentuh sama orang yang kentut. La yamassuhu ilal mutahharun. Tapi kita bisa sentuh. Tapi maksudnya bukan sentuh secara fisik, secara ruhani. Cahaya Quran nggak masuk ke hati kita. Tuh, maksud jadi Quran itu cuma tinggal tulisan. Yang terakhir apa di sini? Yang ke-10 arfaul iman. Nauzubillah. Ini Allah angkat iman. Nauzubillah. Seperti barsesok. Mudah-mudahan kita wafat husnul khotimah. Doa Bu minimal nih. Doa ampun orang tua setiap habis sholat. Berikan anak-anak soleh, keluarga sakinah mawadah. 4. Mati bawa iman. Amalannya sedikit Bu, saya baca di juz awal nih. Orang yang sholat maghrib, sholat ba'diyah, niat sholat mutlak, baca kulhu 6 kali, kata Said Bakar Sato, baca al-falak 1 kali, anas 1 kali, 2 rakaat. Nah, itu kemudian doa. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Allahumma ini astauduka imani fil hayati wa ba'da mamati. Ya Allah, saya titip iman Islam saya dalam masa hidup sampai mati, saya titipin ke Engkau. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itu nanti insya Allah meninggal wafat bawa iman. Itu aja Bu, jangan banyak-banyak. Bilal bin Robah, amalannya apa kamu? Nggak banyak-banyak Pak. Wudu, sholat wudu, habis wudu, sholat wudu, itu langkah kakinya udah masuk surga. Ya minimal Ibu habis pengajian ini kita banyak sholawat, banyak menghidupkan sunnah. Entah Ibu mau sholat awabin, minimal dari maghrib sampai isya kita itikaf, ya nanti baca Qur'annya. Pokoknya ya pagi sampai sorenya untuk dunia, malamnya untuk akhirat. Kemudian terus Pak, kita kangen Ka'bah, pengen umroh, pengen haji sekalipun jauh, tapi serasa Ka'bah itu di depan mata. Ya ada yang lebih dekat yaitu di dekat hati. Maka kiasan Allah wa ana aqrabu min hablil warid. Saya ini dekat, tapi dekat seperti urat nadi. Ya, jadi ini cukup sekian Pak ya amalan ketika 10 perkara yang malaikat Jibril akan angkat ketika Rasul udah wafat. Ya mudah-mudahan kita nggak termasuk yang ada di sini semua. Ya mudah-mudahan dari waktu subuh sampai isrok ini, dan juga saya alhamdulillah bersyukur bisa silaturahmi di pagi hari ini, kita dalam rangka mengagungkan Rasulullah, satu menghilangkan kebodohannya. Tinggal nanti Ibu sebagai wanita bagaimana menjadi wanita yang paling soleha, mengikuti Ibu Sayyidah Khadijah, hartanya habis untuk dakwah Rasulullah, Sayyidah Aisyah, ulama yang sangat pintar, banyak hadis-hadis haid, hadis-hadis tahkim hukum yang menentukan. Jadi Nabi ini poligami bukan asbab perintah beliau, karena perintah Allah. Karena dalam Fathul Bari, perempuan ini banyak yang membuka aib suami. Maka kalau bisa, banyaknya istri Rasulullah tuh Pak, kata Ibnu Hajar, adanya hikmah Nabi nikah banyak karena perempuan ini cenderung membuka aib suami. Jangan sampai nanti Ibu buka aib suami Ibu, ya jaga mulut semuanya. Tirakat Ibu yang menentukan rezeki suami, kata ulama. Ya, tirakat Ibu yang menentukan solehahnya
ibu juga. Ya, jadi ulama dulu banyak yang soleh-solehah karena berkat doanya orang tua. Saya pun begitu juga Pak, berkat doa orang tua saya ilmu bisa jadi manfaat. Alhamdulillah. Yang bapak-bapaknya kita niat ya mencari nafkah untuk Rasulullah, ya untuk agama, ya, mudah-mudahan diberikan rezeki kita yang berkah, cukup ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua hajat dunia akhirat kita. Ya di bulan Safar kemarin sampai Maulid ini mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan. Yang sedang sakit, baik sanak saudara, orang tua, guru kita, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Semoga silaturahim di pagi ini menjadi keberkahan dan salam kenal juga saya dan untuk semuanya. Wallahu alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma sholatu wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada, udah, insya Allah nggak ada, udah. udah.